Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Panin Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Nico Lawrence, Head of Research Panin Sekuritas. Terima kasih Mas Nico telah bergabung bersama kami dalam closing market. Kita lihat IHSG hari ini ditutup, atau kita lihat hari ini tutup 2,829% ya. Ini hari ini Anda melihatnya masih sentimen yang sama kah atau seperti apa hari ini? Mungkin masih sentimen yang sama ya. Jadi kalau misalnya kan sebenarnya ada announcement dari sisi stimulus ya, 1 trillion US dollar dari Amerika, cuma itu belum ada approval. Jadi itu yang nggak bisa ngasih sentimen positif ke pasar. Dari dalam negeri sebenarnya investor tuh masih akan bereaksi terhadap nanti rilis laporan keuangan, karena mungkin kalau currently itu kan belum ada rilis data yang positif. Cuma nanti takutnya pas bulan April itu kan ada announcement rilis data first quarter. Most likely buat beberapa emiten itu harusnya bisa membukukan laba yang nggak begitu bagus karena terkait dengan coronavirus. Tapi Mas Tiko, kita lihat untuk beberapa saham atau beberapa bursa ya, baik itu Amerika dan juga Eropa cukup naik ketika the Fed atau ada stimulus baik dari Amerika. Nah, itu cukup naik. Tapi kita lihat di regional itu tidak terlalu berdampak, terutama di IHSG nampaknya itu tidak terlalu oke atau membuat IHSG menghijau seperti itu. Iya. Sebenarnya gini sih, jadi sebenarnya tetap sama. By historical crisis 2001, 2008, pas 2011 European crisis dan juga 2016 pas equity market sell off, biasanya investor yang top fund manager yang global itu mereka perceive buat yang negara Asia itu adalah emerging market. Emerging market which itu sebenarnya resikonya lebih beresiko dibandingkan developed market. Jadi bisa dibilang walaupun ada stimulus itu bisa dibilang directly lebih ke impact ke US. Jadi itu yang sebenarnya akan jadi katalis positif karena size yang digelontorkan dari US itu cukup gede. 1 trillion US dollar itu setara dengan GDP-nya Indo. Apalagi kalau kita lihat UK, mereka 30 billion US dollar. Itu setara dengan 1,4% dari GDP-nya, which itu size-nya gede. Makanya ini nggak akan terlalu berdampak sebenarnya buat emerging market. Jadi by allocation mereka pasti mindahin duitnya semuanya dari emerging market. Mereka either taruh di US Treasury atau di equity-nya US. Ya, Mas Niko, tadi kita lihat juga kinerja IHSG sempat menyentuh pelemahan 4% begitu ya. Tapi menjelang penutupan ini cukup Naik menjadi 2%, membaik begitu, hampir sekitar 2% lebih begitu. Nah, ini apa yang mempengaruhi? Apakah faktor buyback juga cukup mempengaruhi atau menjadi katalis positif untuk pasar saham kita hari ini? Iya, jadi buyback itu emang sebenarnya udah jadi katalis positif ya. Cuman sebenarnya menurut kita buyback itu in terms of size itu nggak terlalu besar dibandingkan kalau kita punya kapitalisasi pasar ya. Maksudnya kalau kita lihat range buyback itu kan in total BUMN aja dulu ya 8,9 triliun. Nah, 8 sampai 9 triliun. Nah, kalau kita lihat buat yang market cap IHSG itu karena ini kan 6.000 triliun. Jadi itu sebenarnya size-nya kecil. Itu mungkin jadi sentimen positif buat pasar, cuman buat katalis itu nggak akan ngedorong harga terlalu banyak. Ya, tapi kalau kita lihat pelemahan beberapa hari ini kan cukup dalam begitu ya. Kalau misalnya dari satu kuartal pertama ini saja kita lihat sudah sekitar 25% ya pelemahan dari IHSG kita. Nah, kalau kita berkaca dengan negara lain seperti Filipina, mereka sudah melakukan penghentian aktivitas di pasar sahamnya. Apakah kita juga harusnya seperti itu atau seperti apa menurut Anda? Intervensi seperti apa yang harus dilakukan oleh otoritas? Menutup pasar seperti itu. Iya, kalau kita lihat menutup pasar seharusnya nggak bisa jadi option ya, karena bisa dibilang itu halt the economic cycle-nya ya. Maksudnya itu bisa dibilang kan beberapa broker atau sekuritas mati kan karena kita nggak ada trading. Itu ada kemungkinan malah jatuhnya bisa financial collapse. Jadi maksudnya biarkanlah supply dan demand yang bekerja. Emang kalau seandainya ini market masih bisa turun, ya udah itu kita biarkan aja turun. Karena sebenarnya kayak by valuation, emang kan sebenarnya S&P itu kalau kita tahu adalah the longest bull run. 400% itu bisa sampai 11 tahun. Itu dibandingin fase-fase sebelum-sebelumnya itu panjang banget sebenarnya. Jadi dengan valuasi sekarang even S&P itu bisa lebih dari 30 kali price earnings. Oke, tapi dengan kondisi saat ini intervensi apa lagi yang harusnya dilakukan oleh otoritas agar pasar saham kita tidak terus terjun bebas gitu? Kalau kita bilang sebenarnya lebih ya mungkin sama ya, kombinasi antara fiskal dan juga dari sisi moneternya. Moneternya mungkin masih sama. Either pemerintah itu bakal kayak menurunkan reserve requirement buat beberapa bank. Intinya mereka coba translasi, karena gini sih, permasalahan di moneter itu adalah ketika kita pangkas suku bunga, itu nggak translasi langsung ke kredit rate di pasar. Karena masalah liquidity yang tightening. Nah, dengan adanya mereka genjot dari sisi reserve requirement yang diturunkan, ada ruang lagi yang ibaratnya deposito itu bisa disalurkan ke perbankan, itu harus jadi katalis positif.
Dari fiskal mungkin sama ya, kita harus lihat ada beberapa direct stimulus. Itu yang mungkin dari sisi healthcare-nya mereka bisa bantu, social spending. Nah, cuman kan kemarin size-nya nggak begitu gede ya. Kalau kita lihat yang Ibu Sri Mulyani 10 triliun US dollar buat yang pariwisata. Cuman ini mungkin kita lihatnya lebih ada ruang lagi karena kan kita punya defisit fiskal terhadap PDB ini kan sebenarnya masih di bawah 3%. Tahun lalu 1,7. Anggaran 2,2. Jadi kalau ini metokin 3%, itu mungkin bisa jadi katalis positif. Berarti kalau dilihat bahwa RDG besok, apa harapannya mungkin bisa akan menurunkan suku bunga acuan lagi, yang menurut Anda itu menjadi salah satu katalis positif ataupun sentimen yang positif untuk IHSG? Iya, itu akan jadi katalis positif. Cuma sebenarnya yang paling penting adalah translasi dari kebijakan moneternya itu tersendiri. Ketika ibaratnya Bank Sentral memangkas suku bunga, apakah translasi kredit di perbankan ini juga sesuai? Itu yang menurut kita mekanisme yang lebih penting. Oke, baik. Oke, tapi di tengah melemahnya IHSG hari ini ada beberapa sektor yang mungkin masih pede seperti batu bara begitu kan, masih positif begitu. Nah, sektor-sektor mana saja yang mungkin tidak terlalu berpengaruh dengan pelemahan IHSG hari ini? Kalau dibilang nggak terlalu berpengaruh sih harusnya semua sektor berpengaruh ya, karena kan by asset allocation mereka kurangin porsinya buat Indonesia ya. Cuman kalau misalnya yang nggak begitu berpengaruh, jadi kita coba waktu itu sebenarnya melakukan backtesting ya ketika historical crisis. Jadi company-company yang punya beta rendah. Beta rendah tuh bukan berarti tuh betanya tuh kayak marketnya hijau, ideanya negatif gitu ya. Ibaratnya marketnya turun dalam, dia tuh turunnya lebih dikit. Itu sektor-sektor yang sebenarnya kayak consumer goods. Itu sebenarnya lebih resilient kalau market lagi kayak gini. Terus telekomunikasi juga secara revenue lebih stabil. Jadi dia ibaratnya marketnya IHSG bisa turun 4%. Mungkin beberapa bank kayak BCA atau BRI itu cuma turun 2%. Jadi lebih kecil dibandingkan ke IHSG-nya. Tapi terkait dengan saham-saham perbankan ya, kemarin kita juga lihat bahwa saham-saham perbankan ini masih melanjutkan kejatuhannya ya. Kita lihat ada yang sempat di auto reject bawah ini karena memang jatuhnya luar biasa untuk saham-saham perbankan. Nah, Anda melihat bahwa ini masih akan berlangsung untuk saham-saham perbankan kah seperti itu? Iya, kenapa ibaratnya saham perbankan ini kena punishment ya? Karena kita tahu mekanisme pembelian aset di global ini bukan melalui direct. Jadi mereka melalui ETF. ETF itu adalah exchange trade fund which itu comprise dari semua saham-saham yang kapitalis pasarnya besar. BCA, Mandiri, BRI yang gede-gede. Jadi ketika ibaratnya asing bakal sell off, mereka akan jual mereka punya ETF Indo, US Equity mereka jual, itu pasti akan kena ke sektor perbankan. Oke, baik Mas Diko, untuk besok kira-kira saham-saham yang bisa Anda rekomendasikan untuk pelaku pasar apa saja dan ya mungkin juga prediksi untuk IHSG besok? Iya, kalau buat besok kalau dibilang masuk ke saham kayaknya mungkin enggak ya. Kalau disuruh enggak dulu karena kita ngelihat sebenarnya volatility-nya jangka mid to medium term, short to medium termnya ini masih tinggi sebenarnya. Oke. Lalu apa yang harus dilakukan oleh investor kalau misalnya tidak ada rekomendasi saham? Kalau misalnya saat ini mungkin lebih stay di cash. Even obligasi pun pas tahun 2008 itu yield bisa sampai 7% sampai 12%. Asingnya keluar semua. Yield naik berarti mereka mengalami capital gain, capital loss. Jadi yang bisa disarankan sama investor buat short to medium termnya ini sebenarnya nggak boleh terlalu agresif ya. Cuman kalau buat investor yang emang sebenarnya view-nya jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, kita bisa bilang ambil. Karena saya personally pun masuk pelan-pelan secara perlahan di sektor perbankan. Oke, jadi kalau jangka panjang boleh, tapi kalau yang untuk short term, untuk tektok mungkin kayaknya nggak dulu jangan ya, stay in cash aja ya, seperti itu. Oke. Besok IHSG? Kalau IHSG, kalau kita ngeliat futuresnya hari ini masih negatif, most likely kayaknya masih bisa negatif sih. Masih bisa negatif lagi. Oke, baik. Terima kasih Mas Diko telah bergabung bersama kami dalam Closing Market.